Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kali ini untuk manajemen base data ya. Pada bagian ini kita akan bicara storing data, disk and files gitu ya. Di dalamnya di sini ada basic introduction terkait dengan disk drive, kemudian redundant array of independent disk atau RAID gitu ya. Nanti akan ada RAID 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada buffer management dan hal-hal yang lain terkait dengan disk drive. Tentunya ini lingkup yang dibicarakan terkait dengan penyimpanan data kita di dalam DBMS ya. Dan DBMS-nya di dalam disk drive. Oke, kemudian disk and files. DBMS yang kita gunakan untuk menyimpan informasi itu ada di dalam hard disk gitu ya. Di sini membuat beberapa implikasi penting yang terkait dengan DBMS design gitu ya. Jadi kalau kita melakukan read and write data ke dalam DBMS gitu ya. Kalau read itu data kita transfer gitu ya dari disk ke RAM gitu ya, atau main memory. Kemudian kalau write itu data kita dari RAM kita simpan ke dalam hard disk gitu ya. Dua-duanya itu high cost operation relatif ke memory operation. Kemudian jadinya kita harus berhati-hati terkait dengan high cost operation tadi. Jadi harus direncanakan dengan baik. Prinsipnya seperti itu. Sehingga lebih efisien ujung-ujungnya. Why not store everything in main memory? Kenapa kita tidak menyimpan seluruhnya di memori utama? Kalau kita simpan semuanya di memori utama, mungkin cost-nya terlalu banyak gitu ya. Price and slot itu terlalu banyak. Memang sekarang harga main memory itu relatif cenderung turun ya. Tapi setiap PC ataupun misalnya laptop ataupun misalnya server, dia kebanyakan akan terbatas jumlah slotnya juga gitu. Dan memori yang kita taruh di dalam slot tadi itu juga jumlahnya, kepingnya juga terbatas juga. Dan yang kedua, kalau tadi kita bicara cost-nya terlalu banyak, yang kedua, main memory itu volatile atau pada saat sebuah PC atau sebuah server kehilangan daya gitu ya, isi di dalam main memory itu juga akan hilang gitu ya. Karena ya namanya juga main memory tadi kan itu RAM ya, random access memory. Salah satu sifatnya adalah volatile, jadi dia akan hilang pada saat terjadi kehilangan daya semacam itu. Nah, memang paling cepat itu data bisa diambil ataupun disimpan pada saat di memori semacam itu ya, atau pada saat data itu berjalan. Nah, kalau bisa data disimpan pada saat berjalan seperti itu, tapi itu juga belum memungkinkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari typical storage-nya gitu ya. Main memory atau RAM itu digunakan untuk data gitu. Disk untuk database utama itu dia kan secondary storage gitu ya. Jadi primary storage itu kan memang RAM, hanya saja RAM tadi itu
sifatnya volatile gitu. Yang ketiga, tapes for achieving older version. Jadi kita juga bisa menyimpan ke dalam tapes terkait dengan data-data yang sifatnya lama gitu ya. Atau di sini di luar secondary gitu ya, ada ternary storage. Untuk saat ini memang harga dari hardware baik main memory atau secondary storage itu cenderung turun gitu ya. Tapi kalau tadi mungkin kalau kita bicara main memory, dia terbatas pada slotnya, dan setiap slot itu juga kadang-kadang memiliki batasan tertentu juga gitu ya. RAM itu ada yang maksimal satu slotnya 8 GB gitu ya, ada yang 16 gitu ya, ada juga yang 32, tapi juga itu hanya ada beberapa slot gitu ya. Jadi sehingga kalau dijumlahkan ya tetap secondary storage itu jauh lebih gede kapasitasnya. Nah, secondary storage sendiri juga saat ini juga yang berkembang tidak hanya hard disk ya, tidak hanya hard disk yang berupa piringan cakram, tapi juga SSD gitu ya, solid state drive gitu ya. Jadi untuk SSD sendiri itu harganya juga sudah cukup lumayan terjangkau saat ini, tapi tetap seterjangkaunya hard disk itu tetap jauh lebih murah kalau dihitung secara harga ya. Atau mungkin kalau misalnya kita memiliki aplikasi-aplikasi yang kita hostingkan di suatu penyedia jasa layanan hosting gitu ya. Di sana juga sudah mulai menawarkan hosting yang berupa hard disk, ada juga yang berupa SSD gitu, untuk secondary storage-nya. Kita bisa memilih. Tapi pilihan itu tentunya kembali lagi ke harga sewanya gitu ya. Kebanyakan yang menggunakan secondary storage berupa SSD itu harga sewanya lebih mahal gitu, seperti itu, yaitu plus dan minus gitu ya. Kemudian kita bicara disk, secondary storage device of choice gitu ya. Keuntungan utama dibandingkan dengan tapes, kalau di disk itu random access versus sequential gitu. Jadi kalau disk dengan tapes tentunya pilihannya adalah disk gitu ya. Untuk tapes itu sudah jarang sekali digunakan gitu ya. Data itu disimpan dan diambil di dalam unit yang disebut disk block atau page gitu ya. Mungkin nanti kedepannya kita akan bicara banyak terkait dengan page gitu ya. Jadi jangan keliru kalau page di sini itu adalah tempat penyimpanan data gitu ya. Data itu disimpan, data itu diambil, itu dari page gitu ya. Kemudian tidak seperti RAM, waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data tadi gitu ya di dalam page-nya itu bervariasi tergantung dengan lokasinya di dalam disknya tadi. Kalau RAM kan random access memory. Nah, pengambilan data ataupun penyimpanan data di RAM itu memang jauh lebih cepat gitu ya. Mungkin kalau disk itu kita kecepatannya kalau mau lebih baik memang menggunakan SSD gitu ya. Karena kalau SSD dia penyimpanannya hampir mirip seperti RAM seperti itu. Tapi kalau disk di sini waktu yang dibutuhkan untuk mengambil ataupun menyimpan itu tergantung dari lokasi page-nya di dalam disk tadi. Oleh karena itu gitu ya, tempat menyimpan data tadi di page di dalam hard disk tadi itu memiliki dampak yang besar terkait dengan kinerja dari DBMS-nya. Nah, di sini kalau kita lihat
komponen dari sebuah hard disk gitu ya, disk cakram gitu ya, dimana dia berupa piringan cakram, datanya disimpan di dalam cakram seperti itu. Seperti kalau kita mungkin bisa bayangkan sebuah compact disk atau DVD gitu ya, data disimpan di situ ada disk headnya gitu ya, di situ yang tengah itu ada yang membuat dia diputar seperti itu ya. Kemudian setiap tempat di situ ada tracknya, ada sektornya gitu ya. Nah, di situ di dalam disk headnya ada lengan gitu yang dia akan bergerak seperti itu. Nah, rata-rata di situ disknya itu berputar gitu ya. Taruhlah sekitar 90 rps rotary per second gitu ya. Jadi dalam 1 detik itu dia bisa berputar sebanyak 90 kali gitu ya. Ada juga yang menggunakan RPM gitu ya, rotary per menit. Tentunya lebih besar daripada 90 gitu ya. Lengannya itu dia bergerak maju ataupun masuk atau keluar gitu ya, dari headnya itu tadi ke track yang diinginkan gitu ya. Tentunya dia punya algoritma sendiri untuk menuju ke satu track tertentu gitu. Hanya satu head yang menulis ataupun membaca dalam satu waktu yang sama gitu. Jadi dengan disk headnya tadi, dia tujuannya pertama dia mau mengambil data atau menulis data itu tidak bisa bersamaan, harus satu persatu gitu ya. Kemudian di situ ada block size, itu multiple sector size gitu ya, yang dimana dia tetap ada block size gitu. Kalau tadi ada page gitu ya. Kemudian akses data kita di dalam disk page gitu. Jadi ada time to access. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk akses di sini adalah read atau write di dalam sebuah disk block. Jadi yang pertama ada seek time namanya, yaitu menggerakkan lengan tadi gitu ya ke posisi disk head atau tracknya gitu ya. Jadi seek time waktu yang dibutuhkan untuk si lengannya tadi ke posisi disk head di dalam tracknya tadi. Kemudian ada namanya rotational delay. Jadi rotational delay di situ waktu tunggu gitu ya, untuk sebuah blok itu untuk berputar di bawah headnya, itu rotational delay. Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu sebuah blok itu untuk berputar di bawah di bawah headnya. Kemudian yang ketiga ada namanya transfer time, yaitu actually moving data dari dan ke permukaan disknya. Jadi transfer time pada saat disk headnya itu sudah ketemu datanya, dia akan mengambil datanya, atau mungkin pada saat dia mau menulis data ke satu disk surface lokasi tertentu di situ, itu transfer time. Seek time dan rotational delay itu mendominasi. Seek time itu variasi dari 1 sampai 20 milisecond. Rotational delay itu bervariasi antara 0 sampai 10 milisecond. Kemudian transfer rate itu sekitar 1 milisecond per 4 kilobyte page gitu ya. Nah, kunci untuk meminimalisasi input output cost-nya gitu ya. Jadi kuncinya itu kita utamakan untuk mereduksi seek time ataupun mereduksi rotational delay. Nah, mungkin kinerja dari hardware ataupun software itu bisa menjadi sebuah solusi ya. Sekarang kan banyak persaingan antar penyedia penyedia hard disk itu
mereka kadang-kadang punya teknologi yang beda-beda gitu ya. Jadi dari sisi hardware-nya ataupun dari sisi software-nya, dia mampu mereduksi si seek time tadi ataupun rotational delay-nya. Jadi dengan cara seperti itu, kinerja dari DBMS kita akan jauh lebih baik seperti itu. Jadi pemilihan hardware yang tepat ataupun software yang tepat seperti itu juga. Kemudian kita bicara RAID. Disarray di sini arrangement of several disks that give abstraction of a single atau large disk gitu ya. Jadi kumpulan dari beberapa disk yang di kumpulan tadi itu bisa memberikan abstraksi sebuah single disk gitu ya, di mana di dalamnya itu jadinya disk yang besar seperti itu. Tujuannya itu untuk meningkatkan performa dan reliabilitasnya. Ada dua buah teknik gitu ya. Yang pertama adalah data stripping. Jadi kalau data stripping itu data di partisi ya, dibagi-bagi. Ukuran dari sebuah partisi itu disebut dengan stripping unit. Jadi tadi dibagi-bagi, setiap pembagiannya tadi itu disebut stripping unit. Partisi kemudian didistribusikan ke seluruh disk yang ada gitu ya. Jadi partisi tadi didistribusikan ke over several disk gitu. Seperti itu. Kemudian teknik yang kedua ada redundancy. Jadi redundancy itu di copy gitu ya, more disk gitu ya. Jadi redundant information itu bisa direkonstruksi jika datanya ada yang rusak atau gagal semacam itu. Jadi ada data stripping dan juga ada redundancy. Disk dan redundancy ada namanya MTTF, yaitu mean time to failure. Biasanya sebuah hard disk itu bisa jadi sekitar 50.000 jam. 50.000 jam itu kalau bekerja nonstop kurang lebih sekitar 5,7 tahun gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 5,7 tahun itu sebenarnya itu apa ya, usia rata-rata dari hard disk gitu ya. Itu kalau dia bekerja terus-menerus gitu ya. Mungkin kalau kita menggunakan hard disk kita itu kadang kita matikan laptopnya atau PC-nya, hitungannya mungkin berhenti gitu ya. Jadi kalau sudah tercapai 50.000 tahun 50.000 jam maaf, itu sebaiknya kita perlu apa ya, punya plan B gitu, rencana B gitu ya, misalnya seperti itu. Termasuk juga kalau kita bicara SSD juga ya. Kalau ini kan 50.000 jam itu hard disk gitu ya. SSD juga ada usianya juga gitu. Ada usia tulis dan bacanya juga. Nah biasanya kalau misalnya sebuah SSD itu sudah tercapai usia tulis bacanya, SSD mungkin tidak akan begitu saja mati, itu enggak gitu ya. Beberapa yang dikhawatirkan itu kan, kalau sudah tercapai usia baca tulisnya, SSD-nya mati, hard disk-nya datanya jadi tidak bisa dibaca lagi, enggak gitu ya. Jadi ketika si usia itu tercapai, kebanyakan yang terjadi itu adalah data itu tetap bisa dibaca, hanya saja dia tidak bisa menulis kembali gitu ya. Jadi tetap masih hidup, hanya bisa baca gitu. Nah beda lagi kalau dengan hard disk beberapa kasus itu malah justru kalau hard disk itu terjadi kegagalan, dia biasanya akan gagal baca ataupun gagal tulis gitu ya. Itu lebih parah gitu ya. Tapi
berbagai macam teknik untuk merecovery data itu bisa gitu, mulai dari tetap cakramnya itu dipertahankan untuk bisa dibaca, ataupun apa ya, dengan mekanisme bagaimana dibongkar, headnya diganti ataupun apanya itu dia masih bisa dibaca. Ada beberapa teknik terkait dengan recovery hard disk yang terjadi kegagalan semacam itu. Kemudian MTTF dari sebuah disk array dari 100 disk itu kalau dihitung-hitung itu berarti 50.000 dibagi 100 sekitar 21 hari. Diasumsikan kegagalan itu independen. Kemudian failure-nya itu tidak berubah dalam satu waktu tertentu gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau tadi kita bicara ada redundansinya gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu, data itu bisa di recovery gitu. Redundansi dapat digunakan untuk meningkatkan reliabilitas dari sebuah disk gitu ya. Redundant data itu kita gunakan untuk merekonstruksi dari data yang di hard disk yang gagal tadi. Kunci permasalahannya di sini, yang pertama di situ di mana kita menyimpan redundant information gitu ya. Beberapa solusinya itu, yang pertama kita bisa menggunakan check disk. Kemudian yang kedua, kita mendistribusikan redundant information itu secara seragam di seluruh disk gitu ya. Kemudian yang kedua, kunci permasalahannya adalah bagaimana kita mengkomputasikan redundant information tadi. Kalau tadi yang pertama di mana kita menyimpannya, yang kedua bagaimana kita mengkomputasikan redundant information-nya. Yang pertama kita bisa menggunakan redundancy schema. Jadi ada beberapa skema redundancy, seperti di situ ada parity scheme, kemudian ada Hamming codes, kemudian ada Reed-Solomon codes. Yang kedua, disk array itu kita partisi ke grup-grup yang lebih reliable, yang terdiri dari sekumpulan data disk dan juga check disk gitu ya. Jadi kita partisi ke dalam grup-grup yang terdiri dari kumpulan dari data disk dan juga check disk, begitu. Nah, di sini contoh salah satu skema redundancy, ada parity scheme. Jadi di situ dicontohkan misalnya punya D data disk dan 1 check disk gitu ya. Misalnya diberikan N itu angka dari data disk, di mana bit secara partikular itu diset ke 1. Jika N-nya itu dia ganjil, maka bit yang bersesuaian dari check disk-nya itu diset ke 1. Nah, kalau tidak maka akan diset ke 0 gitu ya. Kemudian misalnya diasumsikan sebuah disk itu gagal. Ya, di situ dilakukan komputasi M, itu number of remaining bits gitu ya. Dia angka untuk bit yang remaining gitu ya. Untuk dimana sebuah particular bit itu di set ke 1 jika M-nya itu dia ganjil dan parity-nya 1, atau M-nya itu dia genap dan parity-nya 0, maka bit yang gagal disknya tadi gitu ya nanti di set ke 0. Jika tidak, itu nanti di set ke 1. Itu terkait dengan salah satu skema untuk redundancy gitu ya, parity scheme. Kemudian rate level itu mulai dari level 0
Level 0 itu berarti tidak dilakukan redundansi. Kemudian level 1 itu mirror, jadi redundansi yang identical copies gitu ya, jadi sama persis. Setiap disk itu punya mirror image atau check disk. Kemudian parallel read ataupun parallel read ataupun write gitu ya, itu tidak dilakukan secara simultan. Kemudian tidak ada stripping. Kemudian maksimum transfer rate itu sama dengan transfer rate dari sebuah disk. Itu level 1 ya. Kemudian ada level 0+1, itu stripping plus mirroring gitu ya. Jadi di situ parallel read ataupun write itu juga tidak dilakukan secara simultan. Maksimum transfer rate-nya itu sama dengan aggregate dari bandwidth yang ada. Kemudian read level 2 itu dia error correcting codes, dia menggunakan beberapa check disk. Itu level 2. Level 3 bit interleave parity. Jadi di situ stripping unit 1 bit 1 check disk. Setiap read dan write, permintaan read dan write itu melibatkan seluruh disk. Disk array dapat diproses satu request dalam satu waktu gitu ya. Level keempat itu ada block interleave parity. Stripping unit itu 1 disk block 1 check disk. Kemudian small request itu membutuhkan akses ke satu atau beberapa disk saja. Kemudian kalau request yang besar dapat menggunakan full bandwidth yang ada. Kemudian menulis itu melibatkan modifikasi dari blok ataupun dari check disk. Nah, permasalahannya kalau di level 4 itu check disk itu kadang-kadang terjadi bottleneck gitu ya. Kemudian level 5 ada block interleave distributed parity. Sama seperti read level 4, tetapi parity block itu terdistribusi ke seluruh disk yang ada. Kemudian level 6 P plus Q redundancy, dia dapat recover dari dua disk yang gagal secara simultan gitu. Itu level 6. Kemudian kita bicara bagian berikutnya adalah disk space management. Bagaimana pengelolaan ruang di dalam disk gitu ya. Lowest layer dari DBMS software itu memanage space di dalam disk di sini. Jadi ada lowest layer, ada higher level gitu ya. Jadi lowest layernya ada higher layernya gitu ya. Higher layer ataupun level itu di sini dia bisa mengalokasikan ataupun mendealokasikan dari sebuah page, kemudian bisa membaca dan menulis sebuah page gitu ya. Request untuk sekuen urutan dari page itu sebaiknya dialokasikan page tadi itu secara sekuensial juga, itu di dalam disk gitu ya. Jadi sebaiknya page-page yang sekuensial atau berurutan itu dialokasikan di disk itu secara sekuensial juga. Nah, sebenarnya higher level itu tidak perlu tahu bagaimana ini dilakukan oleh lower layernya. Jadi higher levelnya itu dia hanya request read atau write gitu ya. Yang memanage di space-nya itu si lower layernya.
Kemudian ada buffer management di dalam sebuah DBMS. Jadi di situ mungkin diilustrasikan ada dispatch gitu ya. Kemudian di situ yang kosong itu free frame-nya. Kemudian page request itu dari higher level. Ada page request nanti diambilkan dari storage-nya gitu ya. Di situ ada disk-nya. Jadi di situ choice of frame dictated by replacement policy. Jadi ada namanya replacement policy yang mengatur frame mana yang dipilih gitu ya. Data itu harus ada di dalam RAM untuk bisa dioperasikan di DBMS gitu ya. Misalnya tabel itu ada di frame mana, ada di page mana, itu secara secara berpasangan itu di maintain oleh replacement policy-nya. Ketika sebuah page itu di request gitu ya, jika sebuah requested page itu tidak ada di dalam poolnya, maka dipilih sebuah frame untuk replacement. Jika framenya itu istilahnya di situ dirty gitu ya, maka dirty itu ada perubahan gitu ya, maka dia akan ditulis ke dalam disk gitu ya. Read request page-nya itu dipilih ke dalam frame-nya gitu ya, dimasukkan ke dalam frame-nya. Kemudian page-nya itu dipin dan dikembalikan alamatnya. Increment pin count dari page-nya. Jadi pada saat di request sebuah page-nya itu ada pin count-nya, bahwa pin count-nya si page-nya tadi itu di request oleh suatu higher level tadi gitu ya, sehingga nanti hitungannya ada gitu ya untuk pin count-nya. Jika request itu tadi itu bisa diprediksi, misalnya sequential scan gitu ya. Misalnya sequential scan itu kalau kita melakukan query dengan SQL select bintang gitu ya, atau select all gitu, semacam itu sequential scan contohnya. Maka page itu bisa kita siapkan pada waktu sebelumnya, karena sudah diprediksi maksudnya. Jadi karena di DBMS-nya itu juga melakukan prediksi, maka beberapa page itu bisa disiapkan sebelumnya. Kemudian terkait dengan buffer management juga, jika sudah dilakukan, maka yang request dari page tadi itu dia melakukan unpin gitu ya, dan itu mengindikasikan bahwa page-nya itu sudah dimodifikasi. Maka di situ ada dirty bits itu digunakan untuk hal ini. Kalau yang sebelumnya tadi kan kalau dirty dia nanti akan ditulis ke dalam disk gitu ya. Dan di sini juga kalau memang sudah selesai, maka dia di unpin gitu ya. Page di dalam pool itu mungkin akan di request beberapa kali gitu ya, atau banyak sekali gitu ya. Sebuah pin count tadi itu digunakan untuk menghitung berapa kali request untuk page yang sama gitu. Sebuah page itu diusulkan atau dikandidatkan untuk diganti jika pin count-nya itu 0 atau sudah tidak di request lagi gitu. Jadi di situ jumlah user yang menggunakan si page tadi. Kemudian CC concurrency control dan recovery itu terkait dengan input output ketika sebuah frame itu dipilih untuk diganti gitu ya.
Jadi itu juga berkaitan dengan hal itu. Kemudian buffer replacement policy, frame itu dipilih untuk replacement oleh replacement policy. Di situ ada LRU, least recently used, clock, atau most recently used, MRU gitu. Policy bisa punya dampak yang besar dalam input outputnya, tergantung dari akses patternnya, pola aksesnya. DBMS versus operating system file. Di sini terkait dengan storage tentunya, penyimpanannya. Jadi OS does dispatch, OS juga memiliki space dari disk juga, dan juga buffer management. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa tidak membiarkan OS saja yang memanage berbagai macam task yang tadi kita bahas semacam itu. Kenapa DBMS yang melakukannya gitu ya? Kan jadinya 2 kali kerja gitu ya. Ngurusin data, ngurusin disk space-nya. Nah, sebenarnya OS juga punya satu mekanisme untuk mengelola disk space ataupun buffer management. Nah, berbagai macam jawaban terkait dengan pertanyaan hal itu di situ. Yang pertama, perbedaan OS gitu ya. Itu menyebabkan adanya isu portabilitas gitu ya. Jadi pada saat kita tanam di OS mana, itu bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Makanya fungsi disk space management tadi itu juga dilakukan oleh DBMS. Kemudian yang kedua, beberapa limitasi seperti filenya itu tidak bisa membesar gitu ya, cannot span disk gitu ya. Kemudian yang ketiga, buffer management di dalam DBMS itu memerlukan beberapa kemampuan tertentu. Yang pertama tadi kita bicara counter pin gitu ya. Jadi pin sebuah page di dalam buffer full, di situ juga force sebuah page ke dalam disk juga. Jadi terkait dengan pin, kemudian tadi counter pin gitu di dalam buffer pool, itu juga bagaimana si DBMS itu juga memerlukan kemampuan untuk memaksakan sebuah page itu disimpan ke dalam sebuah disk gitu ya. Hal ini itu terkait dengan pentingnya implementasi terkait dengan pin tadi, terkait dengan konkurensi control ataupun recovery. Kemudian kemampuan yang berikutnya itu terkait dengan replacement policy dan juga private page yang tadi yang sebelumnya kita bahas, itu terkait dengan bagaimana sebuah DBMS itu bisa memperkirakan, bisa memprediksi kira-kira kalau melakukan sequential scan itu berbagai macam page yang sering diakses itu sudah disiapkan sebelumnya, private page gitu ya. Hal itu juga terkait dengan akses pattern gitu pada suatu tipikal operasi database tertentu. Jadi kalau kita rangkum dari berbagai macam hal yang dibahas tadi, ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Disk itu dia murah gitu ya, profit cheap, dan non-volatile storage, jadi penyimpanan yang tidak volatile, artinya penyimpanan di dalam disk itu dia bisa tersimpan dengan baik pada saat ada daya ataupun tidak ada daya gitu ya. Jadi dia tersimpan permanen seperti itu. Random access itu memang cepat gitu ya, tapi cost dependent pada satu lokasi page di dalam disk gitu ya. Jadi memang dia cepat, tapi tetap ada cost tergantung lokasinya di dalam disknya.
Jadi sangat penting untuk melakukan penyimpanan data itu secara sekuensial untuk bisa meminimalisasi seek ataupun rotation delay. Jadi tadi kuncinya itu kan bagaimana meminimalisasi seek time dan rotation delay untuk meningkatkan kinerja dari si DBMS-nya. Kemudian yang kedua, buffer manager itu membawa page ke dalam RAM gitu ya. Page-nya tadi itu tetap ada di RAM sampai dirilis oleh yang memintanya, requestornya. Kemudian ditulis ke disk ketika frame-nya itu dipilih untuk replacement gitu ya. Dimana dalam satu waktu tertentu setelah requestor itu dia merilis page-nya tadi. Jadi sudah dirilis. Kemudian tadi ada istilah dirty page gitu ya. Itu nanti di force atau dipaksa disimpan ke dalam disk. Pemilihan dari frame untuk di replace itu terkait dengan replacement policy. Kemudian di DBMS itu mencoba melakukan prefetch several page gitu dalam sebuah waktu. Jadi dia terkait dengan akses gitu, dia mengamati pola juga, pola aksesnya. Maka sebisa mungkin dia juga memprediksi dan menyiapkan beberapa page sehingga meningkatkan kinerja dari DBMS-nya. Kemudian terkait dengan disk space dan juga buffer tadi antara DBMS dan OS gitu ya. DBMS memerlukan beberapa fitur yang tidak ada di dalam banyak OS gitu ya, seperti forcing page to disk gitu ya. Jadi memaksa sebuah page itu disimpan ke dalam disk gitu ya. Kemudian mengontrol urutan dari page untuk ditulis ke dalam disk. Tentunya tadi kan kalau penyimpanan di dalam harddisknya sebaiknya disimpan secara sekuensial gitu ya. Kemudian kemampuan yang lain atau fitur yang lain yang dibutuhkan DBMS itu file spanning disk, kemudian kemampuan untuk mengontrol prefetch gitu ya. Jadi memprediksi tadi dan menyiapkan sebelumnya. Kemudian page replacement policy terkait dengan yang sudah diprediksi pola aksesnya. Jadi berbagai macam kemampuan itu di berbagai macam OS itu tidak atau belum standar gitu, sehingga DBMS tetap melakukannya, membutuhkannya untuk bisa melakukan berbagai macam proses di dalam si DBMS-nya, mulai dari read ataupun write gitu, seperti itu. Baik, mungkin seperti itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.